Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas mengenai al-faqr wal iftiqaru. Babul faqri wal iftiqari. Bab tentang kefakiran. Bab tentang kefakiran. Fakir ini ada dua maknanya. Kalau dalam fikih, fakir ini orang yang tidak punya sesuatu, orang yang membutuhkan materi, itu namanya fakir. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi tidak cukup pekerjaan dan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokok dia. Itu namanya fakir. Orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya materi, itu namanya fakir. Tapi dalam tasawuf, fakir itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi fakir ini orang yang sangat butuh kepada Allah. Misalnya dia sangat butuh sama ampunannya Allah. Sama ampunan Allah itu dia sangat butuh betul. Maka orang ini disebut dengan fakir. Kita ini lebih butuh ampunan Allah apa lebih butuh kuota handphone misalnya gitu. Mana misalnya? Yang mana yang kita kejar? Yang mana yang kita kejar? Ampunan Allah atau apa gitu loh. Kita butuh rahmatnya Allah enggak? Kita butuh kasih sayangnya Allah enggak? Kita butuh bukanya Allah enggak terhadap kita? Ketika kita ini sedang butuh terhadap sesuatu, terhadap Allah, berarti kita ini termasuk orang yang fakir. Sholat ini cukup enggak? Sholat subuh 2 rakaat doang. Ketika sholat subuhnya tetap 2 rakaat, tapi maksudnya apakah cukup pagi ini kita sholat cuma 2 rakaat? Kalau dianggap kita cukup sholat 2 rakaat doang, ya berarti kita nggak butuh sama Allah. Makanya kemudian kita sholat sunnah subuh 2 rakaat, kemudian nanti sholat sunnah yang lain sebelum masuk sholat subuh. Kalau kita cukup, udahlah sholat subuh aja 2 rakaat, nanti maghrib 3 rakaat, itu cukup, nggak pakai sholat sunnah yang lain, kita tidak merasa kurang, tidak merasa butuh terhadap sholat, berarti kita bukan orang yang fakir. Berarti kita orang yang kaya terhadap Allah gitu ya. Nah ini buruk ini. Sebab kalau orang yang dianggapnya itu sudah cukup sama Allah, berarti dia menganggap ibadah dia itu sudah cukup sama Allah. Dia orang yang tidak membutuhkan Allah. Maka dalam ilmu tasawuf tadi dikatakan, orang yang fakir adalah orang yang betul-betul sedang membutuhkan apapun yang terkait dengan Allah. Persis seperti orang yang fakir dalam konsep fikih, yaitu orang yang nggak punya apa-apa. Kalau orang nggak punya apa-apa, nggak punya materi, kan yang dikejar apa sih? Dia sangat butuh materi. Fakir itu orang yang butuh materi. Berarti orang itu sangat mengejar, ingin sekali punya banyak materi. Kalau dalam tasawuf, fakir itu orang yang sangat butuh Allah. Kalau orang yang sangat butuh sama Allah itu berarti orang ini terus menerus mengejar ridhonya Allah.
Itu bedanya antara fakir di dalam ilmu tasawuf dengan fakir di dalam ilmu fikih. Nah, dikatakan di sini innama sorol fuqara'u as'ada halan ala zikri minal agniya li'annahum fi habsillah. Perbedaan orang yang kaya dalam materi dengan orang yang sedang fakir dalam materi ketika dalam beribadah adalah orang yang sedang dalam keadaan fakir dalam arti fakir materi. Ini orang yang as'ada halan ala zikri. Ini paling bagusnya keadaan saat berzikir, saat beribadah ketimbang orang-orang yang kaya dalam materi. Kenapa? Li'annahum fi habsillah. Karena mereka ada di dalam tawanannya Allah. Walau utliku min hisaril fakri, kalau mereka itu dibebaskan dari belenggu kefakiran, lawajadta man sabata minhum, maka kamu akan menemukan dari mereka sedikit saja ala zikri qalilan, sedikit saja orang yang tetap dalam berzikir atau dalam beribadah. Jadi katanya beliau ini begini, kalau ada orang fakir, ini bandingannya orang fakir materi dulu. Ada orang fakir materi dengan ada orang yang cukup secara materi. Maka umumnya orang yang sedang dalam keadaan fakir secara ekonomi, secara materi, dia dalam keadaan bagus kalau lagi zikir. Kalau lagi zikir. Sebab apa? Sebab dia dalam tahanan Allah. Tapi kalau dia sudah dilepas dalam kefakirannya, maka kita akan menemukan cuma sedikit orang yang tetap dalam keistiqomahan itu. Contoh. Kalau lagi keadaan fakir ekonomi, maka sholat malamnya mungkin bisa banyak, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Terus kemudian zikirnya bisa sampai 1000 zikirnya nih. Kalau lagi keadaan kepepet, kalau lagi keadaan butuh sama materi. Nanti kalau lagi seneng, kalau lagi sudah baik, kalau sudah punya uang, boro-boro 8 rakaat, mungkin 2 rakaat aja udah selesai itu. Terus zikirnya nggak sampai 1000, zikirnya mungkin cuma sampai 30 udah selesai aja. Ini dikatakan kalau orang dalam keadaan fakir materi, orang dalam fakir materi, itulah orang yang dalam kondisi sangat baik dalam berzikir. Kenapa? Karena dalam tahanan dia. Nanti giliran dia sudah dilepas dalam keadaan fakirnya, maka kita akan melihat sedikit saja orang yang tetap mantap di dalam beribadahnya. Maksudnya apa tadi? Kalau lagi dalam keadaan punya materi yang banyak, dia tetap aja sholat tahajudnya 8 rakaat misalnya, zikirnya 1000. Nanti kagak punya materi, ya tetap saja dia sholat subuh sholat tahajudnya 8 rakaat, zikirnya 1000. Tapi yang kayak begini nih jarang. Yang umumnya orang adalah kalau lagi keadaan susah, ibadahnya banyak. Nanti giliran udah lagi seneng, ibadahnya sedikit. Kenapa? Karena tadi fakir. Nah, fakirnya di sini baru dalam hal urusan ekonomi, urusan harta. Nah, kalau dia fakir kepada Allah, maka orang ini lebih banyak ibadahnya ketimbang orang-orang yang tidak butuh sama Allah. Kalau orang yang sudah butuh sama Allah, maka ibadahnya bukan lagi kewajiban buat dia, tapi memang sudah kebutuhan yang sering kita sampaikan di sini. Orang-orang yang sudah sampai ke tahap fakir, orang-orang yang sudah dalam tahap orang yang fakir kepada Allah, maka ibadah bagi dia bukan lagi sebuah kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan dia kepada Allah, sama seperti kebutuhan manusia umumnya terhadap materi. Wa inna minan nufus, dan sesungguhnya dari jiwa itu mayakunu solahu amriha fil fakri wad dhaik. Ada sesuatu yang baik urusannya kalau dalam keadaan fakir dan susah. Ada jiwa manusia ini yang kalau lagi keadaan fakir, kalau lagi keadaan kesempitan,
bagus jiwanya itu. Mau sholat, mau ibadah, mau dekat sama Allah, mau ya dekat sama majelis taklim, sholat jamaah mulu. Ada yang begitu tuh. Walau furija anha lasaro aglabuha ma'a khawi nafsihi. Kalau sudah dibebaskan, kalau sudah dilapangkan dari kesusahannya itu, niscaya dia umumnya berjalan bersama dengan nafsunya. Wabta'ada an manhajillahil qawim, dan dia jauh dari manhajnya, metodenya Allah yang lurus. Walam yasbut alai ilal qalil. Tidak ada yang tetap istiqomah kecuali yang sedikit. Jadi umumnya orang jiwa, ada umumnya orang itu, ada orang yang dia itu jiwanya lebih baik dalam keadaan fakir, sempit, ketimbang dalam keadaan baik atau dalam keadaan kaya, dalam keadaan banyak uang. Jadi kalau misalnya manusia kita ini usaha sudah, ibadah sudah, doa sudah, tapi masih saja diberikan kesempitan sama Allah, masih saja diberikan keterbatasan oleh Allah, itu artinya Allah sayang sama kita. Yang kedua, Allah ini mungkin belum percaya sama kita. Ini anak kalau lagi seneng pasti kabur ini dari masjid ini. Udah dibikin susah aja udah sekalian. Kenapa? Karena kalau lagi bikin susah, kita sholatnya jadi enak, sholatnya jadi ibadahnya jadi merengek-ngerengek. Karena Allah itu kata Allah dalam hadis qudsinya, ana ma'amun kasiril qalbi, aku ini bersama dengan hati orang yang pecah. Jadi kalau ada orang yang pecah hatinya, sedang sangat-sangat merintih, Allah senang itu. Sedang Allah senang itu sama orang yang sedang merintih-rintih di hadapan Allah. Malam-malam dia bangun tahajud, dia nangis, dia zikir, dia merintih, ya Allah saya kok begini, saya begini. Senang tuh Allah seperti itu tuh. Anamun kasiril qalbi, anak aku beserta orang yang hatinya sedang hancur. Kenapa? Sebab ada orang yang nanti kalau dia udah dibikin seneng, sudah lupa lagi dia sama Allah. Cerita kayak begini nih banyak kisahnya ini. Nah, begitu dalam firman Allah katakan, innal insana layadgha ar-ra'ahustag. Nah, sesungguhnya manusia itu umumnya melewati batas. Ar-ra'ahustagna, manusia merasa dirinya sudah cukup. Apa itu maksudnya? Ra'a nafsahu qawiyan mustagniyan anil haq. Umumnya manusia melihat dirinya qawiyan, kuat, mustagniyan, cukup, anil haqqi, dari Allah. Makanya orang dikasih sakit sama Allah, dikasih susah sama Allah. Kalau orang gak dikasih sakit sama Allah, maka dia akan merasa orang itu baik-baik saja. Dia merasa bahwa saya mah sehat, saya mah gak ada butuhin apa-apa. Tapi giliran dikasih sakit sama Allah, baru ngerti dia, ternyata kita ini orang-orang yang sangat butuh sama Allah. Kalau orang dikasih seneng terus, dari hidup kecil sampai dewasa seneng terus gak ada susah-susahnya, ini orang sulit menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik. Sulit. Kenapa? Karena tadi dia merasa gak cukup. Dia merasa sudah cukup. Mau ngapain lagi saya? Mau ngapain lagi saya ibadah-ibadah? Saya udah punya ini kok. Mau ngapain lagi saya capek-capek sholat tahajud? Saya udah punya semuanya kok. Dunia udah saya kepegang kok. Apa saya udah pegang, yang penting nanti kalau ada santunan saya nyantunin. Kalau lagi ada renovasi masjid saya renovasi. Kalau ada lagi susah saya nyumbang saja. Mau ngapain saya capek-capek zikir yang banyak? Ngapain saya capek-capek sholat tahajud? Sudah begitu saja. Itu namanya orang yang mustagniyan anil haq, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Sakik ibni Ibrahim, berkata seorang ulama namanya Sakik bin Ibrahim. Apa kata Sakik bin Ibrahim? Lau anna Allah razzaqal ibada min ghairi kasbin. Seandainya Allah memberikan rizki kepada seorang hamba dari tanpa usaha yang cukup, latafarragu fatafasadu,
niscaya mereka akan nganggur, niscaya mereka akan santai. Fatafasadu, kemudian mereka saling merusak. Kalau Allah memberikan rezeki kepada manusia tanpa ada upaya yang gampang, tanpa ada upaya yang susah, ya pokoknya rezekinya gampang saja, maka orang ini akan lebih banyak punya waktu longgar, kemudian orang ini bisa merusak. Gini, ada orang-orang yang seperti ini Pak, mungkin ngerasain juga kali. Kalau uang dapatnya gampang, itu biasanya ngabisinnya gampang apa enggak? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Misalnya lagi ada proyek yang sifatnya politik atau apa yang kok gampang banget ini duit masuk ini. Nggak kerja bagaimana, nggak kerja banyak, tapi tiba-tiba banyak aja nih duit, gampang saja duit. Ya Bapak jadi pejabat, diem saja Bapak udah dapat duit, store. Ini ada orang ini store, ada orang ini store. Itu biasanya ngabisinnya gampang nggak tuh? Biasanya, iya gampang. Bahkan buat hal-hal yang nggak bener-bener itu gampang banget sudah itu. Ceritanya orang-orang itu kepada saya itu banyak banget itu. Wah saya mah kalau udah di hotel mijit aja itu bisa dapat 10 juta itu mijit doang itu. Kok nggak sayang? Ya duitnya mah gampang dapatnya. Terus kalau udah karaokean itu bisa habis 15 juta, bisa habis 50 juta. Ente karaokean sampai 50 juta? Iya. Karaokean apa 50 juta? Ya apa aja bayar ini. Kok gampang ngeluarinnya? Ya nggak tahu ya, duitnya aja agak ada kok kayak begini kok gitu. Nah itu seandainya manusia itu diberikan rezeki oleh Allah, kata Syakik bin Ibrahim, seandainya manusia diberikan rezeki oleh Allah tanpa ada usaha yang kuat, tanpa ada usaha yang jelas, maka orang itu akan menganggap santai, kosong, dan kemudian mereka merusak. Apa? Tidak punya penghargaan. Dan kemudian tidak merasa bahwa itu adalah rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hadisul marwiyu, ada hadis yang diriwayatkan, anna min ibadi, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, anna min ibadi, bahwasanya ada dari hamba-hambaku, liman la yasluhu illal ghani, orang yang tidak layak, orang yang tidak baik keadaannya kecuali dalam keadaan kaya. Walau afqartuhu la afsadat alaihi dinuhu, kalau aku buat dia fakir maka agamanya bisa menjadi rusak. Jadi ada tipe dua hamba nih, kata Allah. Ada hamba Allah yang Allah bikin orang itu tidak baik keadaannya kecuali dalam keadaan kaya. Kalau Allah kasih dia kemiskinan, maka bisa rusak agamanya. Tapi ada orang, wa inna min ibadi liman la yasluhu illal faqra, tapi ada hamba-hambaku ini yang tidak baik keadaannya kecuali dalam keadaan fakir. Walau agnaituhu la afsadat alaihi dinuhu, kalau aku beri dia kekayaan maka akan rusaklah agamanya. Jadi ada dua tipe nih, nggak tahu kita tipe yang mana nih. Ada orang yang tipenya kalau Allah kasih kekayaan kepada dia itu lebih baik buat dia, agamanya ngerusak. Nih orang kalau lagi punya uang justru ibadahnya rajin banget. Ini orang kalau lagi punya uang ibadahnya rajin banget, jamaahnya rajin, akhlaknya rajin, zikirnya malah tambah banyak, terus kemudian tahajudnya malah tambah banyak kalau lagi punya duit ini orang ini. Tapi giliran yang kagak punya duit udah males banget, sholat males, zikir males, apa males. Ada orang tipe begini nih, ada orang tipe begini. Tapi ada juga kata Allah, hambaku ini yang nggak layak, yang nggak baik keadaannya kecuali kalau keadaan fakir. Kalau aku kasih dia kaya, maka rusaklah agamanya dia. Jadi ada orang yang ibadahnya baik justru kalau dalam keadaan fakir. Nanti kalau dalam keadaan baik malah jadi rusak agamanya. Seperti siapa? Sa'labah, seorang sahabat itu orang yang sering banget selalu jamaah sama Nabi. Tapi miskin. Lalu kata Sa'labah, ya Rasul, saya juga pengenlah seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, pengen juga lah seperti Abu Bakar yang kaya raya. Kata Rasul, enggak, jangan. Udah keadaanmu kayak begini lebih baik. Lebih baik keadaanmu kayak begini.
Tapi Abdurrahman bin Auf terus ngerayu, memujuk Nabi, doakan saya Nabi, doain saya jadi kaya. Jangan, kamu lebih baik kayak begini. Terus akhirnya didoain benar sama Nabi. Ya sudah, kalau kamu maunya kayak gitu, didoain sama Nabi. Ketika didoain, mulai nih ekonominya bangkit. Subuhnya mulai nggak bareng sama Nabi, zuhurnya mulai nggak bareng. Akhirnya lama dia nggak kerja cuma sama Nabi itu, nggak pernah ke masjid lagi, nggak pernah sama Nabi lagi. Kenapa? Repot sudah mengurusan dunianya. Sampai kemudian dia mati dalam keadaan munafik karena tidak mau bayar zakat pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang begitu. Korun misalnya, Korun, sahabatnya Nabi Musa itu Korun. Korun itu kan miskin banget. Terus dia pengen punya kekayaan. Katanya nggak usah, jangan Korun, kamu ini bahaya, kalau kaya ini bahaya gitu. Terus enggak. Akhirnya dia nyari, ternyata dia ketemu bekas jejak kudanya malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril habis ketemu sama Nabi Musa, maka kemudian Jibril itu naik kuda, istilahnya gitu, seperti itu kalau kita cerita dalam tarikh, dalam sejarah itu. Lalu kemudian jejak kakinya kudanya malaikat Jibril itu kan pasir tuh, tanah itu diambil sama Korun. Ternyata tanah itu, pasir yang bekas jejak kudanya malaikat Jibril itu kalau ditaburin apapun jadi emas itu. Batu ditaburin pakai tanah itu jadi emas. Mau apapun jadi emas itu. Cukup ditaburin sama jejak kudanya malaikat Jibril. Akhirnya si Korun ini menjadi kaya raya. Apa yang terjadi sama Korun kemudian? Semua udah tahu apa yang terjadi sama Korun. Ditenggelamin sama Allah hartanya Korun. Hartanya Korun ditenggelaminnya di mana? Di Mesir. Tapi di Geraha Raya nyampe itu hartanya Korun tuh. Kalau lagi anda gali-gali tanah, kemudian ketemu harta, apa namanya itu? Anda nyebutnya apa itu? Harta Korun. Padahal Korunnya mah di mana gitu. Harta Korun menjadi harta karun, maksudnya hartanya mah ada di Mesir gitu ya. Tapi kalau kita gali di sini ketemu harta, namanya harta Korun. Nah, ada manusia, tadi kata Allah, ada makhluk yang katanya dia itu lebih baik keadaannya susah daripada keadaannya senang, kaya. Kalau dia kaya maka akan rusaklah agamanya. Nggak tahu kita di mana ini. Kita bisa menilai ini. Kita ada di bagian yang mana? Kita ada di kalau lagi susah rajin ibadah atau kalau lagi senang rajin ibadah. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka naikin ke satu derajat lagi di atas. Apa itu? Rajin ibadah, agama kita rusak, agama kita ini tetap kuat meskipun kita punya kekayaan. Kan pengennya kan begitu kan. Kalau disuruh milih mana? Miskin tapi agamanya selamat, atau kaya agamanya selamat? Pasti kan pengennya mesti begitu kan. Kaya agamanya selamat. Ya maunya sih seperti itu, maunya gitu loh. Maunya seperti itu. Tapi kan nggak semua orang bisa sampai ke tahap kayak begitu. Nggak bisa sampai tahap seperti itu. Maka temukan keistiqomahannya itu dalam hal apa? Dalam hal kalau kita ini biasanya tahajudnya 6 rakaat, sudah 6 rakaat aja terus. Anda lagi seneng 6 rakaat, lagi susah tetap 6 rakaat. Jangan nanti kalau lagi susah 8 rakaat, lagi seneng 2 rakaat. Sudah tetap saja. Nanti baca Qur'annya 1 hari 1 juz misalnya. Mau lagi susah tetap aja 1 juz, mau lagi seneng tetap saja 1 juz. Sudah istiqomah saja di situ. Terus zikirannya juga begitu. Kalau seharinya itu 1000, ya sudah 1000 saja. Sudah istiqomah di situ. Itu nanti akan membuat kita tetap stabil. Dalam keadaan senang kita tetap seperti itu, dalam keadaan susah kita tetap seperti itu. Nanti kalau kita ini dalam keadaan susah, kemudian kita rajin ibadah, terus kemudian ketika kita lagi senang, lalu kemudian kita nggak rajin ibadah, maka Allah ketika sayang sama kita, dibuat kita susah seumur hidup sama Allah.
Itu bentuk sayangnya Allah sama kita. Mendingan lu miskin aja dah, mendingan lu susah aja, selamat udah agama lu. Nanti aja di surga, nanti aja di akhirat gitu ya. Itu Allah udah sayang sama kita itu. Nanti kalau Allah udah nggak sayang sama kita, nauzubillah min zalik, namanya istidraj namanya. Kita dilepas sama Allah. Terserah mau ibadah kayak nggak mau ibadah terserah. Nih rezeki udah gue kasih. Lo mau ibadah terserah, mau kagak ibadah terserah. Nih rezeki. Semakin maksiat, nih semakin kasih rezekinya. Ini namanya istidraj. Semakin orang itu maksiat, semakin diulur, semakin dikasih. Dulu kagak rajin ke masjid, itu enak banget rezekinya. Giliran sekarang ke masjid mulu, ditahan rezekinya. Itu sayang berarti Allah sama kita tuh. Kalau Allah nggak sayang sama kita, namanya istidraj. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak ibadah apa-apa, justru diulur terus kasih sama Allah. Semakin orang itu maksiat, semakin dikasih sama Allah. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan dia sekiranya mereka tidak mengetahui. Hadirin sekalian, lalu ini masih terkait fakir dalam konsep tasawuf. Maka dikatakan di sini ta'atun la hajata bi ilaiha la tamnauni maghfiratan la ginafi bi anha. Ketaatan sebuah ibadah yang tidak ada kebutuhan denganku kepada taat itu tidak mencegah kepadaku sebuah ampunan yang tidak ada kecukupan denganku dari ampunan itu. Meskipun kita anggap sebuah ibadah itu kita nggak butuh. Misalnya gini. Biasanya orang sholat duha itu untuk apa? Biasanya rezeki. Dia mah nggak butuh rezeki. Dia mah sholat duha nggak butuh rezeki. Itu tidak menghalangi dia untuk tetap sholat duha. Meskipun dia udah nggak butuh rezeki, uangnya udah banyak, hartanya udah banyak, bukan berarti dia kemudian nggak sholat duha. Dia tetap aja sholat duha meskipun dia nggak punya hajat terhadap sholat duha. Yang tadi apa tuh? Faedahnya adalah untuk membuka rezeki. Apalagi misalnya sholat hajat. Sholat hajat itu untuk apa? Kalau lagi punya hajat, maka kemudian orang itu sholat hajat. Orang ini nggak punya hajat apa-apa. Tapi orang ini tetap sholat hajat. Kenapa? Karena dia nggak butuh sama hajatnya, dia butuh sama ridhonya Allah, ampunannya Allah. Yang dia tidak merasa cukup sama ampunannya Allah, sama ridhonya Allah. Orang yang sudah fakir terhadap itu, apakah saya cukup cuma 100 kali zikir istighfar kepada Allah? Apakah cukup dosa saya ini hapus cuma dengan 100 istighfar? Apakah cukup gitu loh? Nah, orang yang fakir ini merasa nggak cukup gitu. Ya Allah, dosa kayak begitu sampai zikir saya, istighfar saya cuma 100. Ya Allah, kayak begini kelakuan saya, tapi sholat saya kok cuma begini doang. Itulah yang kemudian membuat dia menjadi fakir, menjadi orang yang butuh terhadap ibadah kepada Allah. Mau ibadah apapun saja yang dia tidak punya kebutuhan terhadap itu, yang tidak punya yang dia tidak punya kepentingan terhadap itu secara materi, dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena yang dia kejar adalah maghfirahnya Allah dan ampunannya Allah. Maka dikatakan wal kaisu, dan adapun orang yang pintar. Siapa orang yang pintar itu? Man la tafutuhu ta'atun. Orang yang pintar adalah orang yang tidak terlewat dalam sebuah ketaatan sanahat lahu, yang layak untuknya, walau kanat naflan, sekalipun itu adalah sholat sunnah biasa. Jadi orang yang pintar itu katanya adalah orang yang tidak terlewat dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah ibadah, meskipun ibadah itu adalah ibadah sunnah. Dia nggak kelewat itu. Kenapa bisa begitu? Fala ya'rifu ayyi a'malahu taqbal. Karena dia tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Wala ta'ata allati takunu sababan fi ghufrani dzunubi. Dan dia tidak tahu
taat yang mana, ibadah yang mana yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya dia. Wala mata yakunu afullah, dan tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan terjadi sama dia. Orang yang pintar nih, orang yang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang tidak mau terlewat sedikit pun kebaikan-kebaikan meskipun itu hukumnya sunnah. Nggak mau dia orang yang pintar. Lagi lewat. Terus kemudian di sebelah sana kok ada beling. Itu kalau orang pintar nggak mau tuh kelewat itu. Meskipun cuma dia ngambil beling untuk dibuang, nyingkirin beling. Meskipun cuma seperti itu, dia nggak mau tuh kelewat itu. Tidak mau kelewat, meskipun cuma seperti itu saja. Kenapa begitu? Karena dia tidak tahu amalan yang mana yang diterima sama Allah, ibadah yang mana yang bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya dia. Siapa yang bisa tahu amalan mana yang diterima sama Allah, yang mana yang diterima sama Allah? Kita nggak tahu nih. Tadi misalnya dari kita sholat sunnah subuh sampai sholat subuh, zikiran subuh, ngaji sekarang, yang mana yang diterima sama Allah? Tahu nggak kita? Kan nggak tahu yang mana. Terus yang mana yang menjadi sebab diterima, yang menjadi sebab Allah ngampunin dosa kita? Yang mana? Amalan yang mana? Kan nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, maka kemudian orang yang pintar ini akan melakukan apapun saja. Kebaikan-kebaikan itu menebar. Kalau istilahnya orang mancing, jorannya banyak. Di sini dia buka joran, di sana buka joran, di sana buka joran dia. Karena dia nggak tahu ikan yang mana, joran yang mana yang dimakan oleh ikan. Dia akan tetap bikin bikin pancingan. Dia akan tetap bikin saringan. Dia akan tetap bikin jebakan. Karena dia nggak tahu ikan mana yang masuk ke dalam jebakan dia. Sama seperti ibadah. Sudah lakukan saja ibadah yang mana, apapun ibadah dilakukan. Karena kita tidak tahu sama sekali ibadah yang mana yang diterima sama Allah. Terus ibadah yang mana yang membuat kita menjadi diampuni oleh Allah. Maka kemudian banyak cerita ini. Ada kitab namanya Man Ru'ya fil Manam wa qila ma fa'alallahu bik. Ada kitab tebal, judulnya Man Ru'ya fil Manam, orang yang dilihat dalam keadaan mimpi, orang yang terlihat di dalam mimpi. Wa qila ma fa'alallah, dan ditanya apa yang Allah sudah perbuat kepadamu. Jadi kitab ini dirangkum dari berbagai macam kitab-kitab riwayat orang yang ketemu sama orang yang sudah wafat. Kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu di alam sana? Itu dikumpulin tuh. Ternyata banyak cerita-cerita ulama-ulama yang mimpi ketemu dengan ulama yang lain, lalu ditanya, gimana keadaanmu di alam sana? Itu dikumpulin, itu dijadikan satu kitab, hampir 400 halaman kitab itu. Riwayatnya itu. Salah satunya itu tentang Abu Jahal, salah satunya. Abu Jahal ini mati. Lalu kemudian ada beberapa sahabat Hashim gitu, yang mimpi ketemu sama Abu Jahal. Jahal, gimana keadaanmu? Habis-habisan saya di alam kubur, habis-habisan disiksa. Tapi kalau hari Senin, apa yang terjadi? Keluarlah air dari kuku-kuku saya, dari tangan-tangan saya ini, dari jari saya keluar. Jadi terus kemudian air itu saya minum, dan itu bisa meringankan siksaan saya. Atau dalam bahasa lainnya, setiap hari Senin Abu Jahal diapain? Diberikan dispensasi. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Muhammad sedang lahir, saya gembira, gitu loh. Saya bebasin budak saya kasih orang-orang miskin. Ternyata gara-gara saya ini bahagia merdekakan budak pada saat Muhammad lahir, itu membuat Allah memberikan dispensasi kepada saya. Ini hadisnya, riwayat ini kuat ini. Maka kemudian kata ulama-ulama, Abu Jahal saja gembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad, bisa seperti itu, apalagi orang mukmin. Apalagi bisa ceritanya, banyak itu ceritanya. Misalnya dalam kitab itu ada seseorang namanya Abu Hamid Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dimimpikan, ya Syekh, ketika lagi mimpi ketemu dengan Imam Ghazali. Bimaza ghafarallahu laka ya Syekhona. Wahai Syekh, wahai guru, apa yang menyebabkan engkau diampuni oleh Allah? Apakah karena tulisanmu, apakah karena kitab-kitabmu, apakah karena ibadah-ibadahmu yang lain? Apa kata Imam Ghazali? Laisa bisyai'in min hazakulli. Bukan itu semua ternyata, bukan itu semua. Bukan karena saya ngarang kitab, bukan karena saya punya ilmu banyak, bukan karena saya melakukan kebaikan ini, bukan. Terus karena apa? Ini ternyata karena suatu hari saya lagi nulis kitab, lalu tinta saya habis. Dulu kan kalau nulis kitab, nulis itu kan pakai mangsi, ingat nggak? Pakai mangsi gitu ya. Kan nggak pulpen kayak sekarang, kan pakai mangsi tuh, ada box mangsi gitu kan, dicucul-cucul gitu kan, dicucul-cucul. Nah, ketika lagi saya menulis, box mangsi saya ini habis tintanya. Pas saya mau isi, ternyata di botol itu ada laler. Lagi menghirup air yang ada di sekitar situ. Akhirnya saya tungguin di situ. Saya tunggu lahzotan. Saya biarkan laler itu minum sepuasnya. Lalu kemudian setelah laler itu pergi, hilang, baru kemudian saya taruh tinta. Ternyata saya membiarkan laler ini untuk memberikan minuman itu yang kemudian membuat Allah mengampuni saya. Cuma gara-gara itu. Nah, itu kenapa? Itu namanya tadi itu kita nggak tahu yang mana sesungguhnya yang membuat Allah menjadi. Kan sering pernah juga mungkin juga saya sampaikan, Sayyidina Umar Sayyidina Umar wafat. Kemudian orang-orang mimpi sama Sayyidina Umar. Ada apa kamu? Bagaimana keadaanmu? Baik saya. Sebab apa? Keadilanmu? Bukan. Sebab apa? Sebab saya bebasin burung gitu kan. Ini kan hadisnya kuat ini. Saya suatu ketika ngelihat anak kecil lagi main-mainin burung. Burungnya terbang, diikat kakinya, ditarik kayak layangan nih, terbang, tarik lagi. Kata Umar, bocah, lu main burung kasihan. Nih, berapa burungnya? Segini harganya. Nih, saya beli nih. Lalu kemudian burungnya dilepas sama Sayyidina Umar. Gara-gara Sayyidina Umar ini sayang sama burung itu, ini yang membuat Allah ngampunin Sayyidina Umar. Nah, tapi kan ini sesuatu yang kita nggak tahu. Bukan berarti kemudian Anda pulang dari masjid ini, burung Anda pulang terbangin semua gitu ya. Pulang dari masjid, terus kemudian burungnya yang ada di sangkar dikeluarin semua. Kata istri Anda, kenapa? Itu tadi habis ngaji, Umar aja bisa masuk surga gara-gara ini gitu ya. Iya, belum tentu juga. Sama kayak tadi, kalau ada laler kemudian Anda biarkan dia minum laler itu, bukan berarti nanti gara-gara itu Anda bisa menjadi diampuni sama Allah. Kita nggak tahu gitu. Nggak tahu yang mana yang diampuni sama Allah, ibadah yang mana yang diampuni oleh Allah. Ada orang ulama namanya Bishr Al-Khafi, juga sama dia. Bishr Al-Khafi itu dimimpikan. Lalu kemudian, bagaimana keadaanmu? Baik. Sebab apa? Ternyata sebabnya ketika dia lagi jalan, ketemu tulisan Bismillah, ketemu tulisan Allah itu di jalanan, diinjek-injek, diambil tulisan itu, lalu kemudian dibersihkan, dikasih minyak, lalu kemudian ditaruh di tempat yang baik. Maka katanya, hai Bisri, sebagaimana kamu memuliakan namaku di dunia, saya muliakan namamu di akhirat. Itu gara-gara apa tuh tadi? Ada tulisan Allah tercecer, lalu kemudian diambil sama Bisri, lalu kemudian dibersihkan, ditaruh di tempat yang baik. Itu yang kemudian membuat Allah itu mengampuni dirinya. Jadi manusia nggak ada yang tahu yang mana yang ibadah yang mana yang akan diterima oleh Allah. Maka kemudian yang terjadi adalah tebarlah kebaikan dimanapun saja kita berada, tebar kebaikan. Pasti di salah satu kebaikan-kebaikan itu yang ada ampunan Allah di dalamnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyain, didiskusiin, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang simpel, Pak. Terus bagaimana kita tahu amalan mana yang kita
Iya. Ya. Amalan itu bisa diterima kalau syaratnya sudah terpenuhi, itu pasti. Jadi diterima itu kalau belum diterima atau tidak diterima itu melalui persyaratan dulu nih. Persyaratan apa? Persyaratannya lolos apa enggak? Gitu ya. Contoh misalnya Sholat itu diterima atau tidak diterima, belum sampai di tahap diterima atau diterima. Yang kalau belum lewatin ini sah atau tidak sah sholatnya. Ini memenuhi persyaratan nggak sholatnya? Kalau sholatnya dia kalau sholat kita ini memenuhi persyaratan, wudunya bener, bacaannya bener, rokaatnya bener, gerakannya bener, ini udah bener nih semuanya nih. Baru kemudian masuk ke tahap diterima atau tidak diterima. Tapi kalau di sininya aja nih persyaratannya aja tidak terpenuhi, tidak ada dia masuk ke dalam kategori diterima atau tidak diterima. Kenapa? Karena persyaratannya aja juga belum lengkap, belum genap. Puasa misalnya, puasa syaratnya dipenuhi dulu. Apa? Jangan makan, jangan minum, jangan hubungan, itu dulu tuh, gitu ya. Nanti kalau puasanya itu sudah memenuhi syarat ini, baru kemudian masuk ke tahap diterima atau tidak diterima. Jadi kalau mau mendapatkan diterima atau tidak diterima sebuah ibadah, maka yang pertama penuhi dulu persyaratannya. Tapi ada orang yang sudah dipenuhi persyaratannya, belum tentu diterima sama Allah. Belum tentu karena katakannya ma fataha laka babat ta'at wa ma fataha laka babal qabul. Allah membukakanmu pintu ketaatan, tapi Allah belum tentu membukakanmu pintu pengkabulan. Contoh, sholatnya benar, menghadap ke Allah, menghadap ke kiblat, hatinya menghadap ke Allah. Yang disembah adalah Allah, benar itu, yang disembah adalah Allah. Bacaannya benar, rokaatnya benar, terus kemudian rukunya benar semua itu. Tapi ternyata lagi sholat, hatinya keluyuran kemana-mana. Atau lagi sholatnya karena pamer, karena ria. Diterima nggak nih? Belum tentu. Bahkan kata Allah, sholat yang model begini justru jadi tiket neraka wailul lil musallin allazina hum an sholatihim. Neraka lah orang yang sholat. Siapa orang yang sholatnya lalai? Siapa orang yang sholatnya lalai? Allazina hum yuraun, orang yang sholatnya itu yuraun, ria, pamer. Wa yamnaunal maun, dia tidak mau menolong. Dia sholat, tapi sholatnya justru mendapatkan apa? Neraka well. Nah tadi seperti itu tadi tuh. Jadi kabul nggak kabul, keluarnya apa? Ya persyaratannya dulu udah selesai nih. Ketika persyaratannya udah selesai, nanti kabul atau nggak kabul kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Yang mana ibadah kita ini kabulin? Mana yang tahu? Dari mana dalilnya? Dari tadi saya bilang, dari kita sholat sunnah subuh sampai sekarang, yang mana yang dikabul sama Allah? Berdasarkan apa? Mana dalilnya? Berdasarkan apa? Sholat yang mana yang diterima? Semuanya yang diterima. Ya mudah-mudahan gitu. Tapi yang mana kita yakin? Yang mana yang diterima? Nggak ada yang tahu manusia. Tidak ada yang tahu. Yang kita lakukan adalah persyaratannya semua dipenuhi, lalu kemudian berbuatlah kebaikan yang banyak, karena Allah yang tahu nanti yang mana ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi itu ceritanya tuh Umar bin Khattab, ternyata yang membuat Allah itu ngampunin dosanya adalah tadi tuh ngebebasin burung. Tapi bukan berarti semua orang yang bebasin burung akan seperti Umar, belum tentu juga. Gitu ya. Karena tadi tuh. Nah, maka kemudian dikatakan oleh Nabi, hadisnya sahih ini. La yadkhulu ahadukum al-jannah. Orang itu tidak bisa masuk surga bi amalikum, dengan amalnya kalian semua. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga enggak bisa masuk surga karena amal. Tidak bisa orang itu masuk surga sebab amalnya.
illa ayyataghammaniyallahu birahmah, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi yang membikin kita ini masuk surga itu bukan amal kita, tapi rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Yang berasal dari mana sayangnya Allah itu? Ya macam-macam tadi. Kalau Umar tadi sayangnya Allah berasal dari bebasin burung. Al-Ghazali tadi sayangnya Allah terjadi karena laler. Ada yang gara-gara nyamuk, ada yang gara-gara apa dia kemudian bisa masuk ke dalam surga. Nah itu maksudnya. Udah ya, cukup ya? Ayo. Iya. Ya. Baik, itu saya lupa itu ayat berapa itu? Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir tuh, yang gabungan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha azah. Itu ada ayat-ayat selanjutnya itu. Itu digambarin seperti batu yang di atasnya ada pasir. Lalu kemudian datanglah hujan membersihkan semua yang ada di atas batu. Itu perumpamaan orang yang melakukan kebaikan, sedekah. Lalu kemudian sedekahnya ini diiringi dengan hal-hal yang buruk, riya lah, sombong lah, apa tadi segala macam lah. Maka di dalam Quran dikatakan persis seperti tanah atau pasir yang ada di atas batu. Lalu kemudian kena hujan yang gede, habis. Bisa agak bayang gitu. Sedekah banyak. Terus kemudian ini masjid, kalau bukan gue nih yang pasang AC-nya nih, gue nyumbang nih, susah semua di sini. Langsung itu seperti tadi tuh, seperti hujan yang mengguyur, habis kotoran yang ada di atas batu itu. Ini masjid, kalau bukan gue ini yang bikinin ininya, nggak kayak begini nih. Ini kan gue nih, saya ini yang bikin ini, saya yang bikin ini. Itu seperti itu tadi tuh, seperti tadi, set saja hilang semua sudah. Nah itulah orang yang bangkrut nanti itu seperti itu. Yang ketika dia meninggal, lah kan saya udah begini, sekarang sudah begini, udah hilang kenapa? Karena tadi itu yang tadi disampaikan sama bapak itu, bahwa saya ternyata udah di tengah-tengah jalan begini saja. Seperti itu pak. Itu Quran tuh, saya lupa ayat berapa itu. Coba nanti dicek di ayat-ayat terakhir tuh yang panjang itu. Seperti hujan yang mengguyur habis pasir yang ada di atas batu. Makanya kemudian kita udah ibadah. Kita udah terus fakir terhadap Allah. Fakir terhadap Allah tadi itu. Belum tentu ya Allah, jangan-jangan ibadah gue yang kemarin itu gak terima. Ibadah lagi. Terus ngejar ibadah. Nah itu yang disebut tadi itu babul fakir. Bab tentang fakiran. Iya. Lahzotan. Kita nggak tahu apa nilainya. Tapi yang jelas lahzotan itu sekelumit saja, sedikit saja, selintasan saja. Kesombongan yang ada di dalam diri kita itu bisa menghancurkan banyak hal itu. Makanya begitu Allah itu mengajarkan manusia, hatimu diberesin. Karena ketika hatimu tidak beres, habis semua ibadah-ibadah kita itu, rusak. Ada satu riwayat lagi nih Pak. Ada satu riwayat. Ada sebuah kejadian di zaman Rasul, orang ini perang. Lalu ketika perang, orang ini ketombak. Lalu orang-orang melihat itu dia mati. Mereka menyebut dia itu suhada. Suhada dia, mati syahid dia. Tapi kata Nabi, huwa min ahlin nar. Dia termasuk neraka. Sahabat bingung. Nabi itu kan dia mati dalam keadaan jihad. Kenapa kok dia bisa min ahlin nar? Ini orang sebenarnya matinya bukan karena itu. Dia lagi kena tombak, kesakitan. Lagi kesakitan itu nggak tahan sama sakitnya, akhirnya tombaknya dimasukin lagi sama dia. Biar apa? Biar langsung biar ngilangin sakitnya. Maka kemudian
di tombaknya tadi itu dimasukin lagi ke dalam dia sampai dia kemudian mati. Kata Nabi, bukan mati saya itu, bunuh diri. Tuh segitu coba itu. Itu padahal kan sedetik tuh dia kan, aduh saya udah kagak tahan sama sakitnya. Ada tombak yang ada di dalamnya nih. Saya udah nggak sakit nggak tahan sama sakitnya. Dijelebin lagi tuh tombaknya itu, matilah. Tapi kata Nabi, dia ahli neraka. Salah itu di situ tuh, salah di niatnya, salah di hatinya. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan tentang fakir, orang yang betul-betul butuh terhadap Allah, butuh rahmatnya, butuh kasih sayangnya, butuh ampunannya, butuh apa saja yang ada di Asmaul Husna itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus semua itu butuh semua sama itu. Kalau orang yang seperti itu berarti dia termasuk orang yang fakir kepada Allah. Dan ini orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa anna ya karimu fil anai rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talabizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wayya min ahli syarr wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.